Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dwi Purnama SH MKM, yang kami hormati seanggota Forkompinda Kabupaten Brebes, yang kami hormati dan Lanal Tegal, yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Brebes, yang kami hormati Kepala OPD Kabupaten Brebes, yang kami hormati Kepala Kantor Sekretaris Lingkungan Pekalongan, yang kami hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, yang kami hormati pimpinan perbankan di Kabupaten Brebes, yang kami hormati segenap IPPAT Kabupaten Brebes, dan yang kami hormati tokoh masyarakat, Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat hadir di acara peresmian penggunaan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes pada hari ini, Selasa 30 Juli 2024. Dan marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doakan dipimpin yang kami hormati Bapak Saifullah Subhana APTNH MH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya memimpin doa ini dengan cara Islam. Bagi yang non-muslim dipersilakan menyesuaikan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, seraya menengadahkan tangan kita, melapangkan hati, membuka pikiran kita, mengharap penuh kepada Allah dan meyakini bahwa doa kita akan diijabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq, nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqu qadri wa miqdarihil 'azim. Ya Allah, Ya Ghaffar, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, para guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Jadikanlah kami dan mereka hamba yang diampuni dan diberi rahmat-Mu. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, kami berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti acara peresmian penggunaan gedung baru ini. Jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, ya Allah. Untuk itu, berilah kelancaran, kemudahan, kesuksesan atas acara yang kami adakan hari ini. Ya Allah, Ya Nur, Tuhan sumber segala cahaya, terangilah segenap ruang, lorong, dan sudut gedung ini dengan pancaran nur ilahi-Mu, agar setiap langkah kaki, gerak tubuh, dan setiap niat serta pikiran kami hanya mengharap ridho-Mu. Jadikanlah gedung baru ini penuh kebaikan, dan jauhkanlah dari segala keburukan. Ya Allah, jadikanlah gedung ini sebagai ladang amal soleh bagi kami dalam menjalankan amanah, tugas, dan pelayanan kepada masyarakat, serta pengabdian kepada bangsa dan negara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, tanamkanlah sifat Rahman, Rahim-Mu kepada kami semua, agar rasa ukhuwah ihsaniyah
dan ukhuwah wataniyah melekat erat pada kami, sehingga kami tetap solid dan kompak dalam melayani masyarakat dan mengabdi kepada bangsa dan negara kami. Ya Allah yang Maha Mengawasi, hamba sadar bahwa tidak sedetik pun hamba luput dari pengawasan-Mu. Maka bimbinglah kami dalam mengemban amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami, agar kami senantiasa berada di jalan-Mu. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang tidak sanggup untuk memikulnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu laporan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes yang kami hormati Bapak Siamto, APTNH MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi pada kesempatan siang kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apa. Yang sangat saya hormati Bapak Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh rombongan. Penghormatan yang kedua kepada Bapak PJ Bupati Brebes, ini kerawan Bapak yang kedua. Ketika pertama kali Bapak rawuh ke kantor ini, gedung bangunannya masih yang lama dan tidak ada satu orang pun yang menyambut kehadiran Bapak karena Bapak datang sebelum jam 6 pagi ketika itu. Terima kasih Bapak untuk effortnya kepada BPN Brebes. Yang saya hormati segenap jajaran Forkopimda, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, Pak Sekda, sugeng rawuh Bapak. Bapak Sekretaris Daerah, yang saya hormati, hadir secara langsung jajaran Forkopimda, alhamdulillah, Dandim, kemudian Pak Kajari, Ketua PN, Ketua PA, dan alhamdulillah sebuah kehormatan Komandan Pangkalan Angkatan Laut dari Tegal. Terima kasih rawuhnya Komandan. Yang saya hormati kepala kantor. Ini juga saya mengundang seluruh kepala kantor pertanahan kabupaten kota sekarisdenan Pekalongan. Ya, semuanya sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati juga tokoh masyarakat Brebes, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Muhadi Setia Budi. Terima kasih rawuhnya. Berikutnya penghormatan kepada segenap pimpinan organisasi perangkat daerah. Alhamdulillah ini saya lihat pimpinan-pimpinan OPD hadir langsung pada kesempatan ini. Terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan bahkan saya belum bisa menyalami satu persatu dari pimpinan-pimpinan yang hadir pada kesempatan ini.
Kemudian khusus kesempatan ini juga saya mengundang Ketua Dewan Pembina Masyarakat Anti Pungli Indonesia. Hadir secara langsung Bapak Letkol Endang Agustian. Terima kasih hadirnya. Tadi saya sempat ditanya apa hubungannya MAPI dengan BPN. Kok MAPI diundang? Perlu saya laporkan pada kesempatan ini. Beberapa waktu yang lalu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes ini memperoleh kehormatan menjadi salah satu dari 10 kepala kantor se-Indonesia yang diundang oleh MAPI di Jakarta untuk memperoleh penghargaan. Betul ya, untuk memperoleh penghargaan atas sebuah predikat prestasi yang ditorehkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. Walaupun saat ini penghargaan itu juga ikut terbakar, Komandan. Hanya pinnya saja yang masih saya pakai, alhamdulillah. Selamat datang Pak Endang. Kemudian yang saya hormati pimpinan lembaga perbankan. Ini juga hadir, tadi saya lihat ada dari BRI, Bank Jateng, Mandiri gitu ya. Terima kasih atas hadirnya. Kemudian dari para ketua anggota IPAT dari Brebes ya, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan secara khusus juga saya mengundang para entrepreneur dari Brebes. Kenapa ada entrepreneur yang kami hadirkan? Karena mereka itu ketika kami memperoleh ujian musibah kebakaran, mereka perhatian sekali sama kami. Ada printer yang disumbangkan, ada CCTV yang disumbangkan, bahkan MAPI juga menyumbangkan 2 buah printer ketika itu. Jadi care aware-nya kepada kami itu saya hargai betul. Mulai dari MAPI, jajaran pemerintah daerah, juga para entrepreneur, para pengusaha di Brebes ini juga memberikan atensinya kepada kami. Izinkan Pak Kakanwil, Pak Bupati dan seluruh hadirin yang berbahagia, saya melaporkan beberapa hal secara singkat pada kesempatan ini. Bulan ini 1 tahun yang lalu kami masih diliputi oleh suasana kedukaan setelah memperoleh ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita diizinkan oleh Allah bertemu bertatap muka dalam suasana dan kondisi yang sudah jauh berbeda 1 tahun yang lalu. Itulah makanya izinkan saya mengajak kepada kita sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah ya. Kita bersyukur dengan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah dalam berbagai bentuknya kepada kita masing-masing. Bapak Kakanwil, Bapak PJ Bupati dan hadirin sekalian, beberapa saat setelah musibah terjadi saat itu, Kementerian ATR BPN langsung mengalokasikan anggaran. Anggaran ini memang anggaran dari World Bank ya, jadi sifatnya multi years. Waktu itu tahun 2023 dan Bapak Kakanwil mengarahkan langsung kepada kami untuk berkoordinasi ke pusat dan merencanakan serta melaksanakan sesegera mungkin pembangunan gedung itu. Dan alhamdulillah dengan anggaran yang dialokasikan, kemudian secara cepat kami bisa menyelesaikan pembangunan renovasi gedung ini dalam waktu 7 bulan kurang dari 7 bulan, dan pada tanggal awal bulan Juni lalu ini sudah PHO, sudah diserahkan kepada kami bentuk fisik gedung bangunannya yang sudah berdiri di depan kita semuanya. CV yang mengerjakan ini juga nampaknya cukup kooperatif, didampingi ya. Pembangunan ini kami memang secara khusus memohon pendampingan dari Pak Kajari gitu ya. Jadi selama pembangunan kami didampingi beliau dan alhamdulillah betul-betul bisa kita kawal 7 bulan kurang itu sudah bisa diserahkan, sudah bisa di PHO-kan. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kajari beserta tim pembina waktu itu. Ini luar biasa pengawalannya bersama-sama dengan kita sampai dengan selesai. Selanjutnya pada hari ini mohon kiranya Bapak Kakanwil beserta Bapak PJ Bupati Brebes untuk bersama-sama menggunting pita sebagai tanda peresmian penggunaan gedung
sebagai tempat layanan umum pertanahan di Kabupaten Brebes. Perlu kami laporkan bahwa gedung ini memang belum dilengkapi dengan sarana pendukung yang ideal. Beberapa sarana prasarana memang belum tercukupi, namun untuk perlengkapan perkantoran yang utama, alhamdulillah sudah bisa mendukung pelayanan pertanahan pasca bencana. Alhamdulillah memang pada saat sehabis musibah ini bahkan dari Pak Kakanwil ini mengirimkan 1 truk besar peralatan perkantoran yang hingga saat ini masih kita gunakan. Memang semuanya habis, tidak tersisa sama sekali peralatan perkantoran. Dan kita juga tidak ada pengadaan baru. Maka uluran tangan yang sudah kami terima dari seluruh jajaran, mulai dari Kanwil, kemudian pemerintah daerah, para IPAT, anggota IPAT, kemudian seluruh jajaran BPN se-Provinsi Jawa Tengah. Ini semuanya mengulurkan bantuan sehingga pelayanan pertanahan dapat kami jalankan ketika itu. Pada kesempatan ini tentu kami menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Bapak Kakanwil. Ini beliau selalu menguatkan kami sejak terjadinya musibah. Sekaligus memberikan motivasi dan mengarahkan teknis pelaksanaannya, memimpin secara langsung bagaimana cara kita melayani masyarakat dalam kerangka pemulihan data pertanahan pasca kebakaran. Ini beliau memimpin secara langsung sehingga alhamdulillah BPN Brebes waktu itu bisa menjalankan aktivitas layanannya secara lancar, secara umum lancar, tidak ada komplain dari anggota masyarakat. Yang kedua, kepada Bapak PJ Bupati, Pemkab Brebes ini secara cepat memfasilitasi kepada kami untuk memperoleh gedung untuk untuk melaksanakan layanan sementara, yaitu depo arsip yang kita kenal dengan gedung Depar. Alhamdulillah sampai saat ini masih belum kami kembalikan Bapak, karena memang masih transisi untuk kepindahannya. Juga ketika itu jajaran Pemkab Brebes itu kesigapannya saat menangani bencana luar biasa. Kalau pemadam kebakaran ini tidak sigap, ini kemungkinan besar bisa merembet ke kanan dan ke kiri. Tapi alhamdulillah bisa dilokalisir dengan baik. Jadi lokal gedung kantor BPN Brebes ini terdapat 3 lokal. Lokal sebelah kiri saya ini alhamdulillah aman, dan di belakang gedung utama ini juga aman. Karena ada lorong, ya, ada lorong yang memisahkan ketiga gedung itu sehingga aman dari jilatan api. Ibu dan Bapak sekalian, kami juga terhadap bantuan peralatan dan sarana kerja yang datang dari berbagai sumber, datang dari berbagai penjuru seluruh Indonesia, waktu itu datang ke Brebes, kami ucapkan terima kasih. IPAT juga demikian. Ya, dari IPAT ini selalu atensi kepada kami, selalu mensupport kepada kami dalam bentuk peralatan teknis perkantoran. Juga dari lembaga perbankan saya ucapkan terima kasih, BRI, Mandiri, Bank Jateng, serta BPR Brebes ini juga ikut berkontribusi di dalam memberikan bantuan peralatan perkantoran. Bapak dan Ibu sekalian, khusus kepada Bapak PJ Bupati perlu kami laporkan bahwa pada saat ini sejak di launching layanan elektronik atau sertifikat elektronik oleh Bapak Menteri beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah ya, BPN Brebes tidak ketinggalan dengan kantor-kantor yang lain. Sampai dengan saat ini sudah ada sebanyak 753 sertifikat elektronik yang berhasil kami terbitkan dan sudah diserahkan kepada masyarakat. Sebagiannya nanti yang atas nama pemerintah kabupaten akan kita serahkan pada kesempatan ini secara simbolis. Nah, tentu saja Bapak Bupati, Pak WJ Bupati, jajaran pemerintah kabupaten sangat kami butuhkan dalam rangka membantu sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Karena sertifikat elektronik tidak serta-merta bisa diterima oleh masyarakat umum dan tangan kami terbatas. Jadi mohon kiranya nanti berkenan untuk dalam berbagai kesempatan bersama-sama kami bisa mensosialisasikan kepada masyarakat luas. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Terakhir kami ucapkan juga kepada Bapak PJ Bupati,
halaman gedung kantor ini beserta tembok pagarnya ini juga sudah siap dibantu dibangunkan oleh Pak Bupati. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Memang ini salah satu yang belum ditangani oleh kantor Brebes. Ini adalah halaman sama pagar gedungnya supaya bisa sinkron dengan bangunan fisiknya. Demikian, dan barangkali terakhir perlu kami sampaikan kepada Pak Sekda juga, kami ini memperoleh target pensertifikasi BMD tahun ini 850. Sesungguhnya kami sudah jemput bola Bapak, jadi kita sudah sampai 600 bidang pengukurannya, di lapangan sudah sampai 600 bidang. Tapi saya juga memang harus maklum kepada Din Perwaskim, dalam rangka mengkolek dokumen-dokumen alas hak untuk didaftarkan kepada kami memang tidak mudah. Tapi dengan support Pak Bupati dan Pak Sekda, mohon barangkali ya, karena ini yang didaftar tuh baru 50 dari 850, padahal sudah diukur 600 bidang kurang lebihnya. Sehingga memang perlu segera kita percepat akselerasi pengumpulan dokumen alas haknya yang akan didaftarkan ke kami. Barangkali itu Bapak, mohon berkenan Pak Kanwil nanti untuk memberikan sambutan, Pak PJ Bupati juga sekaligus nanti meresmikan pembangunan gedung ini secara resmi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak tetap di tempat. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan sertifikat BMD Kabupaten Brebes secara simbolis dari Kepala Kanwil BPN Kabupaten dari Provinsi Jawa Tengah kepada PJ Bupati Brebes didampingi oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Brebes. Monggo Bapak Kanwil dan Pak PJ untuk berkenan ke depan untuk menerima sertifikat. Berikut simbolis penyerahan sertifikat BMD Kabupaten Brebes dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Dilanjutkan sesi foto bersama. Sesi foto bersama selesai, mohon Bapak Kanwil tetap di tempat. Dilanjutkan sambutan dari Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah yang kami hormati, Bapak Dwi Purnama SHMKN, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang sama-sama kita hormati, PJ Bupati Brebes, Bapak Iwanuddin Iskandar SHM. Makasih Pak, ketemu lagi ya di provinsi, ketemu Bapak, di Brebes ternyata ketemu Bapak juga. Definitif ya Pak? Oh, Masya Allah. Begitu ya. Forkopinda berta jajaran, Pak Kajari Brebes, Pak Yadi Rahmat Sunaryadi, Kapolres Brebes, Bapak AKBP Ahmad Oka Mahendra, atau yang mewakili, Pak Dandim 0713 Brebes, Letkol Infanteri Sabto Broto, SEMSI, Pak Ketua DPRD Muhammad Taufik, Pak Sekda, Insinyur Joko Gunawan, terima kasih kerawuannya, Ketua Pengadilan Negeri, ikut Pak nanti Pak, saya ke Semarang nanti Pak, katanya tadi dengar-dengar gitu, ya nanti bareng aja Pak, ya terima kasih Pak Dr. Dedi Mukti Nugroho SH, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegar, Letkol Laut Adi Suroso, Atur suwun kerawuhanipun Ketua Pengadilan Agama Bapak Dr. Udin Mahmudin SH, matur suwun Pak. Para kepala OPD seluruh Brebes yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, anggota MAPI Pak Endang, ini sahabat lama kami ya, sejak kami kepala kantor ya Pak ya, sudah kenal Pak Endang yang sekarang masih mengawal, mengkritisi tentang layanan-layanan pertanahan.
Insya Allah itu bermanfaat dan akan membawa perbaikan-perbaikan bagi kita semua. Para kepala kantor, seluruh Karsidenan Pekalongan, pejabat pengawas, IPAT berserta pengurus. IPAT-nya ada ya? Oh, pengurus IPAT ya, pengurus IPAT. Terima kasih atas kehadirannya dari perbankan, tadi ada dari Mandiri, apalagi BPD, BRI. Saya ingatnya BRI aja, karena saya teriak-teriak waktu itu sama kebetulan kanwilnya teman saya, bantu itu untuk fotokopi gratis dikirim, masih ya? Udah diminta lagi belum? Oh belum, pinjamkan aja seterusnya, kalau perlu hibah. Mana BRI, mana BRI? Nah hibahkan aja, ngapain dipinjemin? Kalau dipinjemin, kalau rusak kan sana yang betulin kan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu, ini memang suatu keadaan yang tidak kita kehendaki. Setahun yang lalu musibah yang kami terus terang Pak PJ beserta jajaran OPD Forkopimda minta maaf atas kejadian itu. Apapun kejadian itu pasti ada dampak baik buruknya. Baiknya dapat bangunan, tapi jangan diulang, dibakar juga gitu loh. Terus nanti dapat bangunan nih, tolong Forkopimda ini ya kan. Artinya bahwa saya sangat menghargai Forkopimda beserta jajaran. Ditungguin di sini, saya pagi-pagi jam berapa itu di sini, polisi udah di sini, dari teman-teman Kodim udah di sini. Saya ketemu juga waktu itu Pak Kajari, Pak Kapolres di sini, Pak Dandim di sini. Dari Forkopimda itu hampir komplit yang mendukung kami di dalam pemadaman itu. Saya di sini Pak, dimarah-marahi damkar saya Pak. Saya pengen lihat masuk, nggak boleh Pak, takut ambruk gitu loh Pak. Dibentak-bentak sama damkar, ya nggak apa-apa. Tapi kan untuk keamanan Pak, saya masuk diusir Pak, dimarahi Pak. Benar-benar dimarahi saya, dikejar ke dalam sana. Saya sebetulnya mau rapat waktu itu. Ayo rapat, mana yang nggak anu ya? Apa? Ingat saya, mana yang boleh ya? Nah, ada dari Polsek, oh di sini boleh Pak. Kapolseknya dimarahi juga sama damkar. Bapak perintah-perintah, nah, keluar semua. Tapi semua itu untuk kebaikan. Karena kondisi waktu itu kan, ya memang baru terjadi. Jadi kita nggak tahu mana yang nanti kemungkinan akan roboh. Pertama terima kasih sekali seluruh Forkopimda atas bantuan, dukungan termasuk dari seluruh jajaran yang telah membantu, memfasilitasi baik bantuan peralatan, terutama bantuan gedung Pak. Kami terima kasih dan waktu itu memang saya langsung kontak Pak Iwan. Ya kemana lagi saya, Pak tolong Pak pinjemin gedung, langsung kontak dengan Brebes, dapatlah itu. Kita susun sementara untuk pelayanan sementara. Dan hari ini sudah nampak wajah, mudah-mudahan nanti pelayanan kami tentu setahun yang lalu pasti banyak hal-hal yang tidak memuaskan karena suatu kondisi Pak, suatu kondisi yang harus perbaikan data, suatu kondisi yang layanannya saya juga udah lihat yang ruangnya sangat sempit, itu aja masih pinjem depannya untuk ngeprint ya, yang rumah kecil itu ya. Mudah-mudahan dengan selesainya ini, mudah-mudahan nanti bisa berfungsi secara layak. Dan yang terutama dan utama kami sampaikan, kebetulan di sini ada perwakilan dari Bank Dunia. Kami terima kasih Bu, karena tanpa ada anggaran itu, ya kita nggak bisa membangun seperti ini. Ya, dalam waktu singkat, diturunkan anggaran dalam waktu singkat, alhamdulillah kita bisa selesai ini sehingga mudah-mudahan nanti ke depan Pak Yamto bisa jalan, layanan kita tentu akan menuju yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu. Kemudian mungkin nanti terkait dengan hal-hal layanan elektronik, memang saya 2 minggu yang lalu dengan Pak Menteri sudah meluncing seluruh Jawa Tengah memang sudah masuk dalam kategori layanan elektronik, nggak ada lagi uang manual. Nggak ada lagi. Kemarin kita launching itu 26, itu kabupaten, karena yang kota itu sudah sebelumnya. Sehingga Jawa Tengah sudah total 35, kantor pertanahan kabupaten kota sudah layanan elektronik yang tadi bentuknya 1 lembar. Ini berlaku, tentu masih banyak hal-hal, perbaikan data. Mungkin kalau teman-teman IPAT ya tahulah, sertifikat itu memang ada produk yang tahun 60, 61, 62, 70. Nah, memang data-data waktu itu dalam proses-proses perbaikan, sehingga mungkin untuk produk-produk yang lama itu memang agak
agak sedikit perbaikan, ada mengalami kelambatan-kelambatan di dalam pelayanan untuk menuju elektronik. Walaupun kita sudah berusaha, di dalam PTSL itu juga mengcover perbaikan data, Pak. Perbaikan data itu kita cover. Ya, anggaran-anggaran itu kita perbaiki data-data itu. Namun demikian pastilah di dalam pelayanan itu masih susah untuk mencapai 100%. Mungkin dari MAPI, ada enggak selama pengawasan Bapak layanan itu 100%? Enggak ada. Karena yang sempurna ya Tuhan, Pak. Tapi bukan berarti kita berkecil hati. Saya kira tetap bantuan dari pemerintah daerah, tadi Pak Yanto sudah menyampaikan, tolong Pak bantu kami di dalam mengedukasi, mensosialisikan dalam sertifikat elektronik. Memang bentuknya berbeda Pak, tapi itu kita perkuat dengan database yang ada di kita. Semua kita digitalisasi sehingga hasilnya simpel satu lembar. Itu yang sudah merasakan pasti perbankan. Karena saya termasuk pencetus sertifikat elektronik waktu saya jadi direktur. Dari perbankan mana? Ya. Cepat enggak Pak HT? Cepat ya. Biayanya banyak atau dikit Pak? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Yang ngeluh notaris. Yang untung bank karena biayanya nggak bisa lagi ngambil jasa, jasanya hanya jasa akta, berarti bank untung. Hasilnya nggak bisa diambil oleh notaris, langsung ke bank yang bayar bank. Nah ini Pak, prinsip digitalisasi menghindarkan kita untuk pertemuan. Maka nanti ke depan, kantor yang bagus itu yang sepi Pak, layanannya elektronik ke depan. Mbak kantor yang bagus itu gedungnya gede, ya kan? Customernya banyak, ngantri, kan gitu kan. Kooperasinya jualan laris, enggak seperti itu Pak. Nanti ke depan dengan sistem elektronik ini pelayanan-pelayanan itu ya tinggal dengan sistem. Seperti kayak perbankan ini. Seperti kayak melayani hak tanggungan ini Pak. Kecuali memang pengukuran-pengukuran yang ada ke lapangan. Tapi itu nanti kalau kita sudah terdaftar semua, tinggal ke transaksi peralihan, itu kita akan cepat layanannya. Jadi kita menghindarkan interaksi ya, antara petugas dengan customer ya satu-satunya jalan hanya elektronik itu. Yang sudah merasakan adalah perbankan. Ya. Tuh. Dan kecepatan itu memang 5 hari harus selesai kan gitu kira-kira. 7 hari ya. Di Jawa Tengah ini semua sudah berjalan sertifikat elektronik. Kemudian di Brebes ini sebetulnya cukup tinggi. Bidang di Brebes itu perkiraannya ini hampir tertinggi di Jawa Tengah ini Pak. Itu jumlah bidangnya hampir 1.931. Itu kan kesepakatan waktu itu. Kemungkinan bidang itu akan pecah karena waris, karena apa. Jadi bidang itu akan bertambah. Ya. Sekarang sudah 1,2. Nah ini. Sedangkan yang terdaftar itu baru ya separuhnya. Kalau kita lihat baru separuhnya. Oleh karena itu di sini itu dapat target-target tinggi itu, Mas. Saya mohon bantuan, mumpung ini komplit ini Forkopimda ini. Ada Pak Kajari, karena kita di dalam pelaksanaannya selalu melibatkan sosialisasinya pasti, saya nggak tahu, tapi pasti dari kejaksaan, dari kepolisian, dari juga yang Koramil itu biasanya masuk di dalam sosialisasi, Babinsa. Juga aparat-aparat desa ini Pak Sekda, kami mohon sangat, kadangkala anomali Pak, anomalinya begini. Kita kasih target tinggi, tapi bahasanya itu masyarakat tidak minat. Ini saya yang bingung saya. Kenapa ya nggak minat? Ada berbagai variabel ya mungkin ini diperlukan. Kalau saya berkacamata pada kejadian ini, sebetulnya di Brebes itu sengkuyungnya udah bagus Pak. Saya menilai sengkuyungnya itu dari semua instansi, BPN yang kebakaran, semua turun tangan Pak. Ini alhamdulillah, terima kasih. Berarti memperlihatkan Forkopimda, Forkopimjam ini harus berkolaborasi koordinasi secara mantap. Bagaimana membangkitkan, mendorong masyarakat itu supaya ikut di dalam proses sertifikasi. Nah, kadang-kadang mungkin kendalanya ada di mungkin kepala desanya kurang, antusias, perangkatnya kurang. Karena beban-beban pembiayaan itu yang kita biayai itu ya hanya kegiatan pelayanan pertanahan.
Ada biaya-biaya SKB 3 Menteri itu yang memang merupakan kewajiban dari pemohon untuk membayar. Kadang-kala gini Pak, kalau di sana 150.000, tapi kemungkinan ada kesepakatan di atas 150.000 yang sudah disepakati. Tapi ternyata evaluasi saya, proses uang 200-300 itu juga menjadi beban juga Pak kepada masyarakat. Nah bagaimana ini akselerasi dari pemerintah daerah bisa membantu sesuai dengan, jadi gini Pak, PTSL itu PSN Pak, proyek strategis nasional, karena ada impresnya, impres nomor 2 tahun 2018, tugas Kementerian Mendagri apa, BPN apa, semua terangkum di dalam impres itu. Dan pemerintah daerah itu sebetulnya bisa membantu dengan impres itu akselerasi terhadap biaya-biaya yang tidak tersediakan dalam DIPA. Ada payung hukumnya. Nah ini monggo dipersilahkan nanti pemerintah daerah di dalam rangka mendorong, kalau kita inginnya Pak sertifikat semua, tapi fakta di lapangan tidak sesederhana itu Pak. Kalau dulu orang pengen sekali datang ke BPN sertifikatkan, sekarang BPN pengen sekali yang mensertifikatkan. Jadi kebalik sekarang. Mungkin sudah 5 tahun di titik-titik jenuh ya, titik-titik pinggiran yang harga tanahnya sudah, harga tanah misalnya di pegunungan, jadi enggak, value-nya sudah rendah, sehingga dia minatnya untuk sertifikasi, buat apa ya, buat apa. Tapi ke depan memang itu kita harapkan totality itu bisa tersertifikat. Ini hampir menggejala di Jawa Tengah, sehingga saya ini agak prihatin, ini mumpung ini kakan-kakan juga, saya juga ada satu karesidenan, rendahnya minat selalu begitu Pak, saya bingung jadinya, kok rendah ya minat ya. Nah ini perlu diselesaikan, mungkin ini Pak PJ, Pak Sekda, khususnya Brebes, ini memang bidangnya sangat banyak. Kalau perlu tambahan tak tambah. Loh bener ini Pak, kalau perlu tambahan saya tambah. Sekarang targetnya berapa Pak Kakan? 30, kalau perlu ya 100.000 tambah. Loh, bener loh, tapi dengan janji masyarakatnya ayo didorong gitu loh. Sekarang itu kita yang mencari Pak, nawak kayak gitu Pak, kayak mendring, ayo sertifikat. Sekarang begitu Pak, kasihan juga saya kepada teman-teman saya ini sampai ke daerah-daerah, sampai nyari satu bidang aja. Lah ini mohon bantuannya, mungkin dari Babinsa lewat Pak Dadim, kan gitu kan. Terus kemudian dari apa Babin Kantinas lewat Pak Kapolres, ya. Monggo kita dorong sama-sama di dalam untuk memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah. Nah ini saya butuh dukungan itu. Kemudian yang terakhir mungkin kami berterima kasih, mungkin nanti saya tadi juga bingung ini ngadepnya kemana gitu kok. Ternyata ngadepnya ke sana, tapi musiknya di sana. Tadi saya ngadep sana, mungkin Pak Dandim juga ngadepnya ke sana kan. Bingung. Nah, ternyata ya beginilah kondisinya. Artinya memang halaman ini sangat sempit, belum dipagar lagi. Makanya ya nyuwun tulung lah. Nek ngene Pak, nek wong Jawa, nek bantu wis aja tanggung-tanggung. Amal perbuatan pasti tercatat, kan gitu kan, baik gitu kan. Itulah. Karena kita itu anomali juga Pak. BPN itu tukang nyertifikatkan tanah, tapi justru aset BPN itu tanah itu kecil. Ini lucu juga, saya bingung saya. Brebes itu ya cuma ini. Ada enggak tanah yang lain? Enggak ada. Kan kalah sama kantor bupati. Kalah sama mungkin dengan kantor Kodim, lebih besar Kodim, apalagi dengan Polres. Padahal kita yang ngurusi loh Pak. Saya juga bingung nih Pak, kok bisa ya? Justru yang punya ini nyertifikatkan sendiri luasnya hanya berapa ini? 1.800. Wes entek Pak, ya mengiki aset BPN sing tukang ngurusi sertifikat. Padahal sertifikatnya banyak Pak. Cuma kalau diisi atas nama BPN kan salah Pak, ditangkap Pak Kajari nanti. Kan itu. Ya ini anomalinya di sinilah. Mudah-mudahan juga nanti ke depan, nah ini mencontoh Pak Iwan, mencontoh ya, nanti di anu bagus juga. Saya dapat bantuan itu di Purwokerto, dapat lahan tanah. Dari PJ Bupati juga, PJ Pak, ya.
ngerayu kan harus gini kan gitu kan. Ya, Pak PJ Bupati. Mungkin nanti sebentar lagi saya ke sini juga entah 2 bulan nerima juga gitu loh. Karena saya dengar-dengar katanya ada tanah yang nggak terpakai gitu loh. Biar nanti untuk persiapan, karena apa? BPNN itu melayani masyarakat Brebes. Hartanya orang Brebes, di luar Brebes, tanah yang ada di Brebes, itu di sini semua. Di sini semua Pak, itu loh. Kita mengamankan, kita sebagai lembaga yang dipercaya untuk menyimpan aset pemerintah maupun rakyat maupun masyarakat. Sehingga saya mohon ini menjadi, karena keterbatasan anggaran juga di Kementerian APR BPN itu habis untuk sertifikasi. Jadi untuk yang bangunan gedung itu bisanya hanya rehab. Dan rehab. Itu aja karena ada PTSL, ada Bank Dunia. Nah ini harapan-harapan kami nanti tetap Pak Yanto dipererat, saling koordinasi, kolaborasi, sehingga layanan ini menjadi yang terbaik, ya, menuju nanti entah WBBK, entah WBBM, ya. Ini dalam proses, semua harus semangat. Saya terima kasih kepada seluruh jajaran kantor pertanahan dalam kondisi yang sangat terbatas, berusaha maksimal melayani kepada masyarakat. Termasuk aset-aset Pemda tadi Pak, ini di bawah kendali KPK Pak. Selalu dimotor sama KPK Pak. Ya, ini kalau sudah masuk kita targetnya segera didorong. Karena ini bagian dari unsur pencegahan korupsi untuk sertifikasi aset. Kalau nggak kita sertifikatkan Pak, kita percuma Pak, kita jadi pejabat Pak. Sing ditinggalkan cuma itu Pak. Kasihan kalau aset-aset kita nanti setelah kita pergi nggak menjabat di sini, tidak menjabat lagi jadi masalah. Sehingga dari KPK, divisi dari pencegahan, ini memonitor langsung di dalam ini, semua aset-aset. Kalau aset-aset dari BMN, barang milik negara, Menteri Keuangan mungkin Kodim, Kejari, aset-aset pusat ini juga jadi Pak, perhatian juga di dalam kerjasama antara BPN dengan Menteri Keuangan. Saya tidak tahu di sini targetnya ada nggak? BMN. Tapi biasanya kecil ya. Mungkin nanti mekanisme caranya Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Polres ada aset-aset ini diajukan ke DJKN untuk disertifikatkan. Jadi tinggal ngirim data aja, itu di sana ada sistem, termasuk saya dulu yang membangun itu tahun 2012 membangun sistem administrasi untuk penyampaian data di antara instansi ke DJKN. Itu dalam rangka pencegahan untuk tingkat nasional. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat Brebes, beserta Forkopimda seluruhnya. Mungkin ada layanan-layanan yang agak terhambat, tertunda, mudah-mudahan dengan diresmikannya gedung ini, dipakainya gedung ini, mudah-mudahan nanti pelayanan akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari pejabat Bupati Brebes yang terhormat Bapak Iwanuddin Iskandar SHM disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati sahabat saya, Pak Kakanwil Jawa Tengah, Pak Dwi. Matur sekali Pak Dwi. Saya kalau teringat beliau. Kita sama-sama berjuang Pak. Bagaimana membuat tidak ada menjadi ada, contohnya Blora. Ya, membuat diskresi yang sampai kelas nasional dengan kejar-kejaran waktu. Pokoknya April tanggal 9 mau diserahkan Pak Jokowi, udah kita belum tahu frame hukumnya dan sebagainya. Kemudian Sohibul, Mas Yamto, para sahabat-sahabat Forkopimda, Pak Kasari, Pak Dandim, Pak Kepala PN. Hari ini perusahaannya. Pak Adi, Pak Tulun, Jalanal, kemudian Pak
Udin, Ketua PA. Kemudian Pak Sikda, Matrulun, dan para kepala OPD, tentunya IPAT, kemudian MAPI, dan tentunya sahabat-sahabat jajaran, ada Pak Kakanwil Jawa Tengah, Pak Kakanwil Kemenak. Ini Pak Doktor ya, ini jelas tadi harusnya ngaji di sini Pak, biar damai, adem. Ya. Kemudian para pejabat di Kakanwil BPN Jawa Tengah serta Kakanwil dari kalau sini bukan Kakanwil Pak ya, kantor-kantor pertanahannya tanpa ATR-nya ya di sini ya, benar ya, hanya pertanahannya tanpa ATR-nya ya di Kabupaten Brebes yang saya cintai, serta tokoh masyarakat Pak Muhadi, matur sekali, Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Jadi memang tanggal 14 Juli ya, tanggal 14 Juli tahun 2023 saya ditelepon oleh Pak Dwi, sahabat saya, Mas Iwan, kantor BPN Brebes, kantor pertanian Brebes, Kobongan. Jaluk tolong Mas, tolong mintakan tempat untuk dipindahkan sementara dari sini. Kemudian saat itu saya telepon Pak Urip, dan Pak Urip sudah saya confirm, saya juga telepon sama Kepala Badan Arsip Provinsi Jawa Tengah untuk pengamanan asetnya. Ya, jadi cerita ini adalah cerita bagaimana sesungguhnya effort atau upaya Pak Dwi itu sangat luar biasa. Setiap ada kesulitan, setiap ada yang perlu dikomunikasikan, tidak usah banyak rapat-rapat, tidak usah ada apa-apa, telepon selesai, telepon selesai. Ini saya lakukan di Brebes Pak Dwi. Saya di Provinsi Jawa Tengah sudah terkenal kalau rapat mesti biro komisi ada. Di sini saya nyaris tidak ada rapat, tapi yang penting urusannya selesai karena outputnya pun kami tahu. Jadi bagaimana ternyata setelah saya lihat, mohon maaf Mas Yanto, saya kesini tidak 2 kali, saya 4 kali yang kesini. Ya, jangan khawatir ya. Saya yang pertama dengan teman saya, Badan Arsip Provinsi Jawa Tengah ke sini. Tapi karena saya masih biro hukum, tidak akan terkenal kalau tidak ada masalah. Ya gitu ya, ceritanya gitu ya. Kalau nggak ada masalah nggak akan kenal saya. Harapan saya ada masalah nggak ada masalah, tetap kita punya sahabat, punya saudara. Ya. Sampai urusan gedung, Mas Menteri, Pak AHY, ya protokolnya Mas ya, Mas Dwi ya. Protokolnya itu kayaknya tidak nyaman di Provinsi Jawa Tengah. Yang dihubungi yang dihubungi bukan pejabat provinsi, yang dihubungi adalah PJ Bupati Brebes. Mohon maaf ya Pak Sek ya, saya pamer sedikit Pak Sek ya. Tidak ada urusan yang tidak selesai di tangan PJ Bupati Brebes. Apalagi permintaannya hanya seputar pemagaran dan sebagainya. Dan saya ingat kantor mau Kanwil BPN ATR Jawa Tengah maupun beberapa kantor BPN Kabupaten Kota ternyata secara geografi, secara kontur itu sama. Tempat parkir sempit. Jadi tadi sebetulnya Pak Dwi sudah seperti yang ngendikan tadi, saya pun sudah menyiapkan ya Pak Sekda ya, tanah kami banyak, kami sudah menyiapkan tanah, silahkan Pak Dwi, silahkan kita, kalau reslah saya rasa hitung-hitungannya berat ya, mending antar hibah saja. Saya sediakan hibah tanah yang agak representatif dan gedung ini yang baru biar kami manfaatkan untuk pelayanan masyarakat yang semaksimal mungkin dan tentunya, saya kira tentunya yang tidak membutuhkan parkir cukup luas. Ini kalau dihabisi sama teman-teman stafnya BPN yang hebat-hebat sudah habis. Apalagi nanti kalau PJ Bupati, apalagi rakyatnya, PJ Bupati loh, apalagi rakyatnya. Mau minta, Mas tolong dilayani fasilitasnya, boleh parkirnya sampai sana Pak, jauh, atau sampai sana, apalagi ini searah ya. Jadi itu saya rasa ide yang menarik dan ini konsepnya bukan reslah, tapi konsepnya adalah antar hibah. Kalau reslah, appraisalnya kesusahan ya itu. Jadi toh sama-sama melayani masyarakat seperti itu. Yang kedua, selamat menempati gedung baru ya. Dan gedung ini sangat representatif dan saya juga matur nuwun kepada Bank Dunia. Siapa tahu nanti Bank Dunia juga sama Bu, di Brebes juga sama. Kalau hanya pola seperti ini banyak.
Kalau hanya polanya itu melayanan masyarakat di kami banyak. Siapa tahu Bank Dunia juga ingat sama Brebes, tidak hanya ingat sama BPN. Ya, aplaus dulu dong. Ini Pak Sekda, ini cara kita merayu ya supaya kita mendapatkan persentase yang imbang. Kenapa? Dari Bank Dunia saya sampaikan bahwa saya penduduk Brebes paling banyak se-Jawa Tengah. 2.043.000 tahun 2023, kalau sekarang ya 2.070.000 lah, 70.000. Bayangkan kalau Ibu di Kota Magelang hanya 120.000. Kota Magelang pun pernah punya masalah yang sangat besar saat itu perselisihan dengan Akmil. Dan Akmil ya, waktu itu mungkin ide saya yang paling konyol, kalau memang diminta ya diminta saja sama ABRI gitu. Nanti kalau pelayanan, saya juga sama Pak Ganjar saat itu, kalau pelayanan biar di alun-alun saja, di lapangan buat tenda nelayan di masyarakat. Nah, setelah itu kita diskusi bisa dipinjam pakaikan. Prinsipnya sebetulnya sama, negara itu sama. Untuk yang kaitan dengan penyertifikatan itu, Pak Dwi, Mas Yanto, saya selama di Provinsi Jawa Tengah, salah satu yang paling banyak mengalami keluhan, ketakutan seorang kades ataupun perangkat itu yang berkaitan dengan PTSL itu adalah yang berkaitan dengan APH. Ini dari kepolisian, mana kepolisian? Ya. Jadi dari APH itu, dari APH itu persepsi saat itu yang gratis. LSM itu kan gratis tis. Lah materi nggak dihitung. Kemudian ongkos sana sini, makanya saat itu ada SKB 3 Menteri 150, itu pun menurut kami Pak Dwi itu masih kurang sekali. Bayangkan seandainya itu posisi di Salem, Bantar Kawung, Serampok, Bumi Ayu dan sebagainya mesti nggak akan dapat kecuali kolegial. Maka solusi yang paling mungkin akan cepat itu adalah melalui sistem elektronik. Elektronik pun juga gitu, terima kasih perbankan, elektronik pun juga gitu. Apakah nanti kalau di elektronik itu pasti untuk check and recheck, clean and clear tidak perlu lagi ya? Sudah nggak perlu lagi ya? Itu mengurangi rezekinya notaris nanti. Ini dari notaris ada nggak? Hanya IPAD dan notaris ya gitu. Ya tentunya rezeki tidak kemana-mana, rezeki itu sudah dari Gusti Allah ya. Tapi ini hanya pelayanan masyarakat kami akan lebih baik. Selagi selamat menempati gedung baru dan kita siap kolaborasi, siap sinergitas. Kemudian yang permintaan tadi kayak parkir dan sebagainya kita akan fasilitasi. Ya termasuk PEP ininya juga akan kita fasilitasi. Toh nanti suatu saat yang akan menempati sini adalah pemerintah Kabupaten Brebes dan Bapak akan kami sediakan tanah yang lebih luas di Bapak. Ya. Ini hari Selasa, kalau Selasa itu biasanya di Brebes itu hari baik Pak. Semoga Allah mengabulkan niat baik kita semua. Amin. Saya rasa itu yang tentunya dapat kami sampaikan kepada para sahabat BPN, kemudian kantor pertahanan Kabupaten Brebes, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelayanan kepada kami yang sangat luar biasa sekali. Kemudian juga saya titip pesan betul bahwasanya cerita-cerita tentang penyertifikatan, tentang perlakuan terkait dengan BPN itu hanya cerita-cerita yang menurut saya harus diklarifikasi ketidakbenarannya. Ya cerita-cerita negatif sehingga pemahaman masyarakat tentang kurang aktifnya, ya sekali lagi kurang aktifnya, kurang keinginannya kita untuk melakukan PTSL itu menurut pendapat kami juga harus kita perangi dengan sosialisasi. Ke depan Mas Yanto tolong segera kolaborasi dengan Dispermades kami Pak Bagio juga dengan camat-camat kami sehingga Bapak kan pasti Bapak kekurangan SDM tuh, kami punya SDM banyak, kami bisa sampai ke tingkat masa paling kecil pun, maka tolong gunakan kami untuk sosialisasi kegiatan itu. Dan satu kali lagi ada jaminan bahwa saya tidak ribet. Yang kedua, tidak berdampak hukum apabila nanti, sekali lagi, apabila nanti ada konotasi-konotasi yang negatif. Sehingga sekali lagi tidak ada mens rea. Ono rembuk dirembuk, misalnya ono sesuatu sing ketoke harus lebih dan sebagainya karena perhitungannya lebih dibicarakan di awal sehingga saat itu kita bisa dalam forkompinda kita ini boleh apa tidak sehingga terang benderang ya. Ini Mas Kajari kemarin sudah sampai ke desa-desa Mas ya.
Saya sudah pesen supaya pencegahan dulu aja, jangan sampai ada sesuatu nanti tahu. Karena di desa itu begitu ada apa, gejolaknya tinggi Pak. Gejolaknya tinggi, apalagi ini ada undang-undang desa kenaikan 2 tahun, pertambahan 2 tahun itu kok kesuwen. Padahal undang-undang kayak gitu ya. Sekali lagi terima kasih dan saya mohon dukungannya teman-teman ATR ya, Pak Dwi, Pak Sianto dan teman-teman seluruhnya supaya pelayanan kepada masyarakat kami di bidang pertanahan tetap jalan optimal. Kemudian apabila ada keluhan dari masyarakat pada kami, tolong kita tetap kolaborasi lebih baik. Karena pelayanan pemerintah, masyarakat itu tidak ada masyarakat yang berbes. Masyarakat itu ya masyarakat Jawa Tengah, ya masyarakat Indonesia. Urusan tanah ya sing duwe kewenangan adalah jenengan semua. Tapi urusan keluhan rakyat itu adalah urusannya bupati, urusan kami, urusannya pemerintah Kabupaten Brebes. Sekali lagi selamat, jangan ada kebohongan lagi. Biar kami bisa memanfaatkan untuk pelayanan masyarakat dan Bapak segera kami tempatkan yang tempat yang lebih luas. Bangun dewi tapi ya. Ya, itu nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak tetap di tempat. Dilanjutkan peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, turut menyaksikan pejabat Bupati Brebes dan Kepala Pertanahan Kabupaten Brebes. Dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Kepala Kanwil BPN Kabupaten Brebes dan pejabat Bupati Brebes, didampingi Kepala Pertanahan Kabupaten Brebes. Tamu undangan dimohon berdiri. Dilanjutkan peninjauan ruangan diikuti Forkompimda dan para tamu undangan. Dipersilakan Pak Sekda beserta dengan Kepala OPD. Monggo dipersilakan untuk Forkompimda berfoto bersama di dalam. Monggo Bapak dipersilahkan untuk para tamu undangan meninjau ruangan dan berfoto bersama. Baik, sembari melihat ruangan terbaru dari Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, karena acara sudah selesai dari seluruh rangkaian acara hari ini, dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.